Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Di minggu biasa yang kedua, tanggal 24 Januari 2021, kita saat ini bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari salah satu bacaan leksionar yang ditetapkan Sinode GKJ untuk hari ini. Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20. Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama kembali menjalani dan mengawali minggu ini dengan beribadah bersama dengan keluarga. Berkati kami bersiap untuk merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan mewartakan sabda kebenaran-Mu dengan segala kelemahannya urapilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, setelah Bapak Ibu dan saudara di rumah bersama-sama membaca Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20, kalau belum bisa dijeda dulu ini videonya. Dan kalau sudah bisa kita refleksikan bersama-sama. Tema ibadah kita kali ini diusung oleh Sinode GKJ adalah keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Bacaan kita kali ini cukup menarik, menceritakan tentang kisah pemanggilan murid-murid yang pertama. Ada 4 murid, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka adalah nelayan, Bapak Ibu, seperti yang dibaca dalam bacaan kita. Mereka adalah nelayan yang sudah sangat mahir dengan pekerjaan mereka. Barangkali itulah mengapa Yesus memanggil mereka dengan seruan, "Ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, menarik juga kita renungkan pada hari ini makna dibalik ajakan Yesus ini. Kita akan mencoba menggali itu untuk membantu kita memahami tema keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Makna dibalik ajakan Yesus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita coba lihat satu-satu. Yang pertama menjadi penjala ikan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, setiap nelayan pasti akan berusaha menjala ikan sebanyak mungkin, semampu perahu yang mereka bawa. Jadi pengennya sih banyak, tapi kalau daya tampungnya terbatas ya pokoknya semampu perahu, daya tampung perahu yang mereka bawa. Ikan yang mereka tangkap selain untuk dikonsumsi sendiri, yang ya tentu hanya sebagian kecil saja, juga bernilai ekonomi yang lumayan kalau dijual atau dilelang. Nah, hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan nelayan selain kebutuhan pokok. Nah, semakin banyak ikan yang mereka tangkap, maka semakin banyak juga uang yang akan mereka peroleh. Nah, tapi ada satu catatan penting yang harus kita perhatikan juga Bapak Ibu dari yang pertama ini menjadi penjala ikan. Catatan penting yang seringkali ya sebenarnya wajar dan biasanya juga begitu, tetapi kita abaikan bahwa ikan-ikan yang mereka tangkap dan jual itu biasanya dalam kondisi mati. Jadi ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan sebagian besar dalam kondisi mati. Ya, bahwa kalau di negara Jepang ada yang ikan dalam kondisi hidup lalu dipotong gitu kan, akhirnya juga tapi dalam kondisi mati gitu ya. Nah, ini yang catatan yang penting untuk diperhatikan bahwa menjadi penjala ikan yang ditangkap itu adalah kondisinya mati. Nah, sekarang yang kedua menjadi penjala manusia. Ajakan ini mudah jatuh pada pemahaman Bapak Ibu dan saudara karena tadi maknanya menjadi penjala ikan itu menjala ikan sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga menjadi mudah jatuh ketika ada ungkapan menjadi penjala manusia itu jatuhnya pada pemaknaan berarti menjala manusia sebanyak-banyaknya. Ini tentu sangat rentan untuk diperdebatkan, bisa diperdebatkan. Dan justru itu
Agar kita tidak jatuh pada pemahaman menjala manusia sebanyak-banyaknya, kita perlu hati-hati bahwa kita tahu kalau Tuhan Yesus ngendikan itu, kalau Tuhan Yesus menyampaikan itu tidak dengan mudah dipahami. Kalau ucapannya Yesus itu terlalu mudah dipahami, kita justru perlu hati-hati. Nah, perkataan Yesus itu umumnya mengajak kita untuk berpikir mendalam. Apa maksudnya menjala manusia? Nah, ada tafsiran menarik dari seorang Romo Sarekat Jesuit ini Bapak Ibu, Romo SJ, Romo Katolik yang ikut Ordo Jesuit. Namanya Romo A. Gianto, A. Gianto. A-nya saya lupa kepanjangannya siapa. Biasanya dipanggil Romo Gianto. Romo ini menyampaikan demikian. Menjala dan menangkap manusia itu justru harusnya membawanya ke kehidupan, bukan kematian. Ini catatan menarik yang ditawarkan oleh Romo Gianto. Jadi bukan sebanyak apa manusia yang bisa dijaring, tetapi bagaimana menjala dan menjaring manusia itu adalah menangkap manusia itu justru membawa ke kehidupan, bukan kematian. Tanggung jawab menjadi penjala manusia itu adalah mendukung, menuntun, memelihara, menguatkan orang agar bisa hidup terus, dan membuat orang menemukan jalannya sendiri, bukan didikte. Nah, pengertian seperti ini menjadi penting untuk dihayati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dua makna ini. Dan tentunya makna yang terakhir ini menjala manusia ini penting untuk kita hayati betul, kita coba gumuli betul. Karena nampaknya Bapak Ibu dan Saudara, justru panggilan menjadi penjala manusia yang membawa ke kehidupan ini tidak hanya terkait soal hal rohani atau surgawi. Bagaimana menjala manusia sebanyak-banyaknya, bukan hanya itu, tetapi ada makna duniawi. Bagaimana mendewasakan, bagaimana memberdayakan, menguatkan, memelihara. Dan ini tidak hanya semata-mata soal rohani atau surgawi, tapi juga hal duniawi. Kita tahu saat ini Bapak Ibu dan Saudara, pemerintah sedang menggalakkan PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Karena tingkat paparan virus COVID-19 ini, khususnya di bulan Desember, habis Desember, Januari, Februari ini cukup tinggi. Bapak Ibu kalau lihat di Instagramnya Dinas Kesehatan selalu naik. Nah, penerapan protokol kesehatan 3M, bahkan sekarang ada 5M, ini menjadi semakin diperketat. Dan justru ini mestinya tidak hanya sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah atau pihak berwenang, pihak terkait untuk menerapkannya, tetapi justru jika kita menghayati panggilan kita sebagai bagaimana menjala manusia itu, penerapan ini mestinya menjadi seluruh tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Panjenengan dan saya dalam semangat menghidupkan penerapan 3M sampai 5M ini, semangat menghidupkan. Kalau kita ingin terlibat dalam semangat menghidupkan, maka protokol 5M harus kita jalankan. Yang paling dekat deh, beberapa hari yang lalu hampir seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah mengalami hujan lebat. Di Semarang juga iya, Senin sama Selasa kalau nggak salah, itu hujan lebat. Dan di kota Semarang, di beberapa tempat, di banyak tempat banjir. Ini karena hujannya yang lebat juga, tidak hanya di hilir tapi juga di hulu. Debit air yang masuk ke sungai menjadi begitu berlimpah. Bahkan kalau tidak salah di salah satu Instagramnya Kota Semarang, info kejadian Semarang, itu di Ngalian sendiri ada yang justru malah kebanjiran. Padahal Ngalian daerah perbukitan, tetapi ada yang justru malah juga kena efek hujan yang lebat ini sampai merusak beberapa aset dari rumah warga. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu dan Saudara. Ada banyak faktor memang yang mempengaruhi, bisa cuaca yang buruk dan sebagainya. Tetapi kalau kita renungkan, juga banyak faktor di mana kita menjadi bagian dari imbas yang terjadi setelah hujan lebat ini. Kebiasaan kita membuang sampah sembarangan menjadi salah satu penyebab mungkin ketika drainase menjadi tersumbat lalu menjadi banjir. Nah, panggilan menjadi penjala manusia ini juga menjadi aktual bagi panjenengan dan saya sekarang ini.
Ketika kita semangatnya bagaimana menghidupkan juga dekat dengan perilaku keseharian kita. Apakah kebiasaan-kebiasaan kita memberi kehidupan, menghidupkan buat orang lain? Kebiasaan kita membuang sampah sembarangan, apakah menghidupkan orang lain? Kebiasaan kita memakai masker atau tidak, apakah itu menghidupkan orang lain? Nah, di sini kita sadari Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa panggilan hidup duniawi jasmani kita juga menjadi penting. Bukan hanya sekedar bagaimana kita memelihara kehidupan rohani dengan tetap beribadah sekalipun di rumah bersama dengan keluarga, tetapi perilaku keseharian ketika kita memaknai menjala manusia. Nah, ini sebagai upaya penggenapan hidup rohani juga Bapak Ibu dan saudara. Nah, kiranya perenungan kita dalam menggumuli lagi panggilan menjadi penjala manusia ini membantu kita untuk memahami tema keseimbangan hidup sorgawi dan duniawi. Selamat menghayati firman Tuhan pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia, damai sejahtera serta persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Amin.